Hi everyone, we are from the second group. We have discussed the assignment given last week, and this video will explain the results of the analysis using the AD model. Baik, di sini kami akan menjelaskan tentang kognitif karakteristik, seperti general aptitudes, specific attitudes, functional literacy, learning styles, and metacognitive abilities. Hello everyone, I'm Istiqomah Suci Millennial. In here, I want to explain cognitive characteristics. First, general aptitudes. The child we analyze, she likes reading and coloring. And then the second is specific aptitudes. She can public speaking and sing. And then functional literacy, able to understand reading and writing, but less able to understand graphs and tables. And then visual literacy, for the child we analyze, she was more inclined to animation. She said that using animation would be more interesting and easier to understand because basically children will be more interested in pictorial and colorful media so they don't get bored when learning. Learning styles, auditory learner. Based on the child we analyze, she was more likely to listen to information than read it or see it displayed visually. Next, metacognitive abilities, arranging a study space and schedule. Now I'm going to deliver the personalities of the students. Our group focused on the students that have some kind of personality. At least one of them might have the choleric personality. They are so passionate, outspoken, competitive, determined, strong-willed, and adventurous. They usually goal-oriented and may very logical and analytical, but they may not be social. Then the another student personality is sanguine. They are likely playful, imaginative, talkative, and sociable. The children with this personality may be carefree, optimistic, adventurous, and not afraid of risk, but they might get bored easily. Then the third personality is melancholic. They are deep, detailed, respectful, tidy, and careful. They are also social and want to be helpful. Then the last types of personality is phlegmatic. They are thoughtful, attentive, controlled, and diplomatic. They often need close the personal relationship, and they are loyal, avoid conflict, and enjoy helping each other. So that is the 4 personality that we took in our group. We are going to the next analysis. Okay, the next point is analysis social or environment. In this analysis, became important reason the student follow the learning process, usually in 4th grade elementary school. Yeah, in this point, we have some factors to analyze. There are become 8 points. The first, tendency to cooperate and compete, social economy, friends, attitude to authority, then culture, racial or ethnic background, ambition career, and the last, education level of family. Okay, number 1 is tendency to cooperate or compete. Teacher has important position to influencing the class condition because teacher is the facilitator of the class. So, cooperate or compete of the student influenced by the condition of the class, well from instruction by teacher or the unique of teaching. Nah, kecenderungan untuk bekerja sama dan bersaing
di siswa kelas 4 khususnya, itu masih tergantung dengan kondisi kelas, yaitu dipengaruhi oleh bagaimana cara guru memberikan instruksi atau keunikan belajar supaya anak-anak itu mau bekerja sama dan bersaing dengan sehat. The second number is social economy. Nah, economic and social background also affect student in the learning process. Students who receive assistance and good learning facilities will maximize the student learning outcomes. For example, students who come from economically well the families can maximize the learning, usually in English language, through kursus, YouTube, or paid application. Nah, di sini juga diperkuat dari jurnalnya Umi Latifah 2017. The family has an important role in children's learning because the family is the first environment that becomes the center of learning and also introduce the values of life, as well as facilitating the basic needs of children like biological and social physiology aspect. Nah, selain pendampingan dan akademika, yaitu family sangat memberikan pengaruh penting dalam pembelajaran siswa, karena keluarga adalah center of learning dan juga yang memberikan nilai-nilai kehidupan. Selain memberikan aspek-aspek biologikal, di sini juga termasuk aspek sosio-psikologi. The third is friends atau teman sebaya. When the teacher has maximally as facilitator in class, the attitude of student in learning is certainly strongly influenced by their peers. In this glorious age, children tend to follow the pattern of their playmates because there are various types of student characters. Karena di sini masa-masa di mana siswa itu masih imitate, dalam artian meniru yang ada di sekitarnya. The fourth point is attitude to authority. As previously explained, students in the class have a lot of different characters which come from the different background. Smart students don't necessarily affect other students without a brave attitude in the student. Yang keempat yaitu penentuan sikap terhadap wewenang. Nah, di sini kan ada beberapa faktor-faktor student ya. Tadi ada yang disiplin, ada yang rajin, ada yang pemberani, pemalu, kayak gitu, dan lain sebagainya. Nah, dari faktor-faktor tersebut, wewenang siswa dalam bertindak itu biasanya lebih pada siswa yang pemberani atau memiliki jiwa sosial yang tinggi. Hal ini seperti yang dituliskan oleh Umi Latifah dalam jurnalnya, aspek perkembangan anak pada sekolah dasar, yang mana di sini disebutkan di sini kenapa Nabila yang bisa dikatakan memiliki sosial yang baik dan berani mengambil suatu tindakan, karena dia itu walaupun ranking 6, Nabila itu mudah bergaul, ramah, dan juga cerewet. Nah, untuk keempat aspek yang lain akan dijelaskan oleh Mbak Bella. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang sosial karakteristik pada poin racial or ethnic background, culture, career ambition, and then educational level family. Untuk yang pertama yaitu racial or ethnic background. Di sini racial or ethnic background cukup berpengaruh pada anak-anak yang berusia 9 tahun atau setara dengan kelas 4 SD, karena dari ras tertentu, misalnya
Jawa kayak gitu. Kalau mereka berbicara atau belajar menggunakan bahasa asing, biasanya terdapat logat medok yang mereka munculkan atau bawaan lah. Kalau misalnya orang Jawa itu ngomong bahasa Inggris atau bahasa asing lainnya biasanya medok gitu. Jadi itu bisa menjadi sorotan oleh anak-anak dari ras lain yang menjadi bahan olok-olokan lah biasanya kayak gitu, atau istilahnya bullying, sehingga ini mempengaruhi kepercayaan diri seorang anak pada suatu ras tertentu. Oke, lalu untuk yang kedua yaitu culture atau budaya. Budaya di sini bukan berarti tari, menyanyi atau budaya Jawa atau Sumatera seperti itu, tapi di sini budaya atau kebiasaan yang dilakukan oleh anak-anak di umur 9 tahun atau kelas 4 SD. Biasanya mereka masih suka bermain-main dan semua kebiasaan atau budaya yang mereka lakukan masih tergantung dengan orang tua mereka. Kalau orang tua mereka membiasakan suatu budaya yang baik seperti pulang sekolah mereka setelah makan mengerjakan tugas-tugasnya yang dari sekolahan, maka anak itu akan terbudaya melakukan hal itu sampai di jenjang berikutnya. Kalau misalnya orang tua mereka dan lingkungan mereka tidak memberikan pembiasaan atau membudayakan hal-hal yang baik, pasti anak itu juga kurang memiliki budaya yang baik di kemudian harinya. Oke, untuk poin ketiga saya akan menjelaskan soal career ambition. Untuk career ambition atau ambisi untuk berkarir, seorang anak berusia 9 tahun saya rasa belum memiliki sesuatu hal yang khusus atau spesifik mereka ingin menjadi apa someday. Jadi mereka masih cenderung berubah-ubah karena kebanyakan kelas 4 SD itu biasanya kalau ditanya mereka hanya memikirkan pekerjaan seputar dokter, guru, polisi ataupun tentara. Mereka menjawab seperti itu karena mereka merasa kalau dokter itu baik hati karena mau menyembuhkan banyak orang, lalu polisi dan tentara keren karena senjata serta seragam yang mereka gunakan seperti itu. Untuk poin terakhir yaitu educational level of family atau latar belakang pendidikan orang tua. Hal ini juga cukup berpengaruh bagi anak-anak yang masih berusia 9 tahun atau kelas 4 SD. Mereka yang memiliki keluarga dengan berlatar belakang pendidikan yang baik sudah pasti akan mendapatkan treatment dan fasilitas-fasilitas yang menunjang pendidikannya yang terbaik juga. Berbeda dengan mereka yang memiliki latar belakang keluarga kurang dalam hal pendidikan. Mereka orang tuanya biasanya hanya memberikan fasilitas yang seadanya, lalu membiarkan anaknya untuk meraih apa yang mereka inginkan sendiri kayak gitu. Jadi mereka kurang memperhatikan hal-hal yang detail juga mengenai pendidikan seorang anak kayak gitu. Okay, this is my time to deliver about the material, and the material is about physical of student. Di sini saya akan menjelaskan bagaimana fisik dari anak atau siswa SD. Yang pertama yang saya akan bahas adalah perkembangan fisik. Secara langsung, perkembangan fisik anak itu akan mempengaruhi bagaimana keterampilan anak itu ke depannya. Misalnya, anak SD kelas 4 itu rata-rata yang berusia 9 tahun itu pasti akan bergerak dan berpikir seperti anak sebayanya, seusianya. Namun secara tidak langsung perkembangan fisik ini dapat mempengaruhi pola berpikirnya, di mana dia memandang dirinya sendiri dan bagaimana dia memandang orang lain. Kondisi ini akan tercermin berdasarkan pola pemikiran anak secara umum. Seorang anak misalnya terlalu gemuk, dia akan menyadari diri bahwa dia tidak bisa mengimbangi bermain bersama teman-temannya yang sebayanya. Dan di pihak lain, anak yang terlalu gemuk itu dianggap terlalu lamban dan tidak bisa mengikuti mereka. Dan itu menyebabkan si anak gendut ini
tidak diajak atau tidak pernah diajak bermain lagi dengan anak-anak yang lain, seperti itu. Oke, dan selanjutnya ada keanekaragaman perkembangan fisik. Setiap individu itu berbeda dan dipengaruhi beberapa faktor. Yang pertama itu ada faktor genetik, dan yang kedua ada faktor kesehatan dan gizi. Yang ketiga ada faktor psikologi, dan yang keempat itu ada faktor jenis kelamin. Oke, untuk lebih detailnya, perkembangan fisik anak SD atau anak yang berusia 6-12 tahun itu ada 3. Yang pertama itu berat badan dan tinggi badan. Oke, untuk lebih detailnya, perkembangan fisik anak SD atau anak yang berumur 6-12 tahun itu ada 3. Yang pertama adalah berat badan dan tinggi badan. Rata-rata dalam setahun anak yang berusia 6-12 tahun ini akan bertambah berat badannya 2,5 kilo sampai 3,5 kilo dan tinggi badannya 5-7 cm. Dan yang kedua itu ada proporsi dan bentuk tubuh. Yang pertama itu ada endomorph, yakni tubuh yang tampak dari luar itu berbentuk gemuk dan berbadan besar. Yang kedua itu ada mesomorph, yang kelihatannya kokoh, kuat dan lebih kekar. Dan ectomorph, yang tampak cakung, dada pipih, lemak dan seperti tidak berotot. Untuk perkembangan yang ketiga itu adalah perkembangan otak. Bila dibandingkan dengan pertumbuhan yang lainnya, perkembangan otak itu lebih cepat dari pertumbuhan lainnya. Menjelang umur 5 tahun, ukuran otak anak sudah mencapai 90% dari ukuran otak orang dewasa. Kematangan otak yang dikombinasikan dengan pengalaman berinteraksi dengan lingkungan sangat berpengaruh terhadap perkembangan kognitif anak. Jadi seperti itu perkembangan fisik dari anak usia 6-12 tahun. Terima kasih.